Mampir juga nih Bapak F&B nasional. Kalau kita singgung mengenai dari awal kan founders warung Abnormal. Iya, betul. Lo kan yang bikin Abnormal tuh waktu itu kalau gue mengingat motor-motor di mana-mana membludak-bludak sampai jalan-jalan. Dahsyat strategi lo sih. Foodies. Ya. Wah, berapa? Nyampe 40.000, 50.000 members? Wah, udah banyak banget bro kalau yang banyak belajar sih. Apalagi kan online Oke, sorry. Online buat belajar F&B. Business owner rata-rata F&B kan? Iya, rata-rata F&B. Jadi kalau yang sekarang belajar di Foodies itu nggak hanya business owner. Oke. Tapi juga kita punya kelas-kelas buat karyawannya. Jadi kan ini owner one things ya, tapi karyawan kan jauh lebih gede dan jauh juga penting banget punya karyawan yang memang tereducated gitu ya. Oke. Nanti kita bahas ya. Siap. Ya kita bahas ya. Gimana sih cara porsinya buat ngatur karyawannya, buat strateginya. Awal dulu nih. Ini kan apa ya? Bisa dibilang mungkin lo bisnis awalnya nih langsung F&B atau memang korban-korban dari bisnis model yang lainnya nggak jalan. Biasanya gitu. Kayak gue nggak cocok di ranah ini deh. Kayaknya gue ini deh. Tahun berapa? Gue mulai bisnis itu sebenarnya udah sejak kuliah bro. Oke. Ya jadi sejak kuliah gue udah mulai bisnis. Gue mikir bahwa keluarga gue kebanyakan nih kerjanya di tambang gitu ya. Nah gue nggak mau. Jadi kebetulan gue kuliah di Parahyangan dulu di Bandung, yang memang circle kita juga teman-teman banyak pengusaha. Nah, gue pikir gue harus jadi pengusaha nih. Oke. Gitu. Jadi sejak kuliah gue udah bikin bisnis itu bisnis desain grafis dan percetakan. Oh agency. Oke, itu di Bandung. Di Bandung, masih kuliah juga tuh. Oke. Tapi berhubung karena gue senior waktu itu lebih mudah cari proyeknya ke anak-anak junior ini gitu. Cetakan buat ke gue ya gitu. Oh ngerti gue. Kayak dulu bikin jaket angkatan ya. Ya bener tuh jaket angkatan kita yang bikin tuh dulu di ekonomi tuh. Pasti di mana ada cuan tuh kayaknya tuh berebut dari situ tuh. Oke, terus. Jadi setelah lulus akhirnya gue sama teman-teman gue yang sampai sekarang juga kita masih berpartner. Teman-teman yang sekarang ini yang di mana? Teman-teman yang dari kuliah. Yang di Foodies? Gue di Foodies ini. Oh oke. Gitu di bisnis kuliner itu juga sama ya orang-orang. Nah jadi sampai 2013 tuh kita brand consultant dan advertising. Oke. Nah, di situ gue jadi consultant agency 2013. Kayaknya capek juga ya jadi agensi, jadi konsultan ya. Oke. Kerjaannya bikin kaya orang, kita sih kagak kaya gitu. Apakah semua? Enggak juga sih, ini gue doang. Oh, baru gue mau sama ratakan ke semua. itu gue rada ya, gue mikir kayaknya kita nggak oke nih ya. Bisnis ini nggak ada hack growth-nya. Oke. Ya, karena mungkin kita juga nggak kepikir harus ngapain gitu ya. Oke. Nah, baru di 2013 kita kayaknya guys, mendingan kita cari bisnis deh yang bisa scale. Ya, makanya waktu itu berpikirlah bahwa kuliner nih kayaknya nih. Apa landasan atau mungkin indikatornya kenapa kuliner yang sekiranya gampang untuk scale up? Kalau dulu sih simpel aja mikirnya ya. Kalau bisnis kuliner ini bisnis yang orang itu butuh makan, mulai dari dia bangun pagi sampai dia mau bobo malam, dah. Oke. Gitu. Jadi lo tinggal mau isi yang mana nih? Pagi-pagi lo bisa jual ketoprak, nasi kuning, nasi uduk dan lain-lain. Oke. Nah, setelahnya lo mungkin bisa jualan kopi buat nongkrong dan lain-lain. Atau lo bisa makan siang. Setelah itu in the middle-nya sama nongkrong-nongkrong lagi, makan malam dan nongkrong lagi malam. Gitu ya. Jadi penuh nih. Ya, kalau ada satu siklus tuh makanan itu ada semua di situ. Makanya dinamakan FMCG. Iya, sebenarnya enggak. Kalau bisnis kuliner itu lebih ada berapa kategori ya, Bro ya. Jadi ada food service. Food service itu seperti resto, outlet dan lain-lain. Nah, tapi ada juga yang bentuknya produk ya. Misalnya ya masuk di e-commerce dan lain-lain. Nah, jadi kita banyak main kalau F&B itu di situ. FMCG agak berbeda. Oke. Ya, gamenya agak berbeda karena dia lebih mungkin retail ya, masuk ke convenience store dan lain-lain. Kurang lebih gitu sih. Gitu. Oke. Nah, itu alasan awalnya kenapa kita masuk ke F&B. Nah, di sisi lain kita ngelihat kita punya ilmu nih. Nah, modal dari tadi brand consultant dan agency itu kan. Bener. Berarti ini harusnya kita bisa pakai nih
buat ngembangin bisnis gitu. Oke. Yang which is memang bisnis kuliner itu tahap awal itu salah satu ilmu paling penting ya, lu harus ngerti jualan sama bangun brand sih. Wah, ini penting. Ya ini penting ya. Jadi gini Mas Bro, banyak orang menganggap bahwa kuliner kan gampang ya. Tapi kok banyak juga yang tumbang ya. Gampangnya bukanya bro. Bukannya gampang ya? Iya, jualan yang susah. Ah itu kendalanya. Bukannya tinggal ada banyak distribution channel sekarang, TikTok dan lain-lainnya, tinggal diposting, diviralin, pakai buzzer, rame. Enggak gitu juga, segampang itu enggak? Sebenarnya gini, zaman sekarang kalau lu paham ilmu, branding gitu ya, lu paham cara berkolaborasi, kemudian paham menggunakan media, mungkin tahap awal lu bisa melewati di mana lu butuh memvalidasi. Oke. Ya, konsumen akan datang beli produk lo dan lain-lain. Tapi itu jauh dari kata cukup kalau mau membangun bisnis yang lebih sustain. Karena at the end ketika lo bicara bisnis yang mau sustain, itu banyak yang fundamentalnya bekerja. Supply chain, keuangan, SDM dan lain-lain. Tapi bukan berarti viral dan lain-lain gak penting loh. Ya minimal lo udah dapat awareness dulu kan bro. Iya benar, maksud gue itu. Tapi kebanyakan teman-teman ini belajarnya cuman sampai situ. Ya, habis itu gimana supply chain lo misalnya? Gimana SOP lo biar stabil? Gimana implementasi SOP, KPI? Nah, yang ini nih kelupaan. Iya bener ya. KOL atau Key Opinion Leader atau influencer itu bisa menjadi solusi nggak sih buat para F&B? Gua endorse rasa kan gitu. Gua rasa saat ini yes. Iya. Yes, betul. Kenapa? Dibanding ads? Ads nggak terlalu, bukan gua nggak bilang works ya. Tapi kalau lu baru mulai bisnis, ya influencer ini ataupun KOL ini kita bisa berkolaborasi dalam berbagai bentuk kerjasama. Ini menariknya nih. Ya. Pertama, lu bisa bayar, mereka endorse brand lo, udah selesai. Tapi lo juga bisa berkolaborasi. Nanti sistemnya revenue sharing. Nah, jadi ada success faktornya tuh. Nah, yang ketiga, lo bahkan bisa ajak influencer atau KOL ini jadi business ownernya sama-sama. Dengan tanggung jawab masing-masing yang lo atur nanti di dalam perjanjian pemegang saham. Ya. Oh, ini alasannya nih. Iya ini. Nah, bayangin kalau lo pasang iklan, lo UMKM, seberapa gede duit lo untuk mencapai exposure yang sangat besar. Wow, budget per akuisisinya ya. Iya. Dan satu lagi, kalau lo pasang iklan, lo nggak punya authority. Nah, beda kalau misalnya seorang KOL datang, oh guys nih enak banget nih, lo cobain. Nah, kita kan zaman sekarang apa namanya FOMO. Ya, fear of missing out. Atau kalau enggak kita itu makan konten baru beli produk. Gitu. Iya lagi. Iya, kok bener ya? Iya, jadi lo lihat dulu di TikTok, wah gila nih, ini gue mau datang nih kayaknya. Nah, lo udah makan konten kan? Lo save, lo share, lo apa pokoknya, akhirnya lo datang, baru beli produk tuh. Ya, funnelnya beda ya? Wah, kalau sekarang funnel menurut gue agak unik dan cukup berbeda ya. Kalau yang kita pelajari di Foodies, ya kita coba petakan. Jadi funnel paling oke untuk platform distribution saat ini, untuk awareness lo cepat kencang itu TikTok. Ya. Oke. Nah, kenapa? Tapi TikTok itu gini, distribusi platformnya nggak tergantung jumlah follower lo berapa. Ya, aslinya kalau video lo cakep nih, misalnya pas kontennya menarik, lo bisa reach ratusan ribu, puluhan ribu FYP atau jutaan tanpa harus lo punya follower sebanyak itu. Tapi udah pasti konversi tuh. Gitu. Bedanya gini, awareness itu kan penting ketika lo baru bangun brand. Nah, minimal orang tahu brand lo. Iya, setuju. Nah, untuk mendorong adanya call to action, bikinlah konten yang ya kita suka bilang ada wow faktornya. Iya. Nah, wow faktor ini yang mendorong orang, wah gila nih, ini apa nih, balungan dinosaurus misalnya. Lu jadi penasaran gak? Iya betul. Karena kalau udah penasaran, ya itulah orang akan terjadi namanya ya pembelian dan lain-lain. Bikin penasaran dulu. Oke. Makanya butuh business owner sekarang. Kalau menurut kita, dia harus paham tentang konten. Dia harus ngerti platform, dia harus ngerti kolaborasi. Itu minimal tahap-tahap awal tuh. Jangan sampai kita F&B owner ya yang atau baru mau terjun nggak paham ini.
Oh, oke. Ini menarik, kita bahas mengenai corong dulu kali ya. Buat teman-teman mungkin UMKM kan bingung asal apa ya, funnel apa segala macam. Funnel buat bisnis F&B. Sebelumnya nanti mungkin kita bahasnya lebih lanjut kali ya. Nanti mengenai gimana cara bangun bisnis F&B dari nol apa segala macam. Menariknya funnel ini tuh gimana sih habit atau behavior market itu? Tadi kan udah bahas mengenai TikTok, ya kan? Gimana caranya narik orang yang tadinya cold market kita, yang gede banget nih, yang nggak tahu kita, terus tiba-tiba langsung kerucut sampai dia melakukan action, beli, minimal dia rekomendasi ke temennya, atau mungkin B2B mau jadi apa sih biasanya franchise ya, reseller lah, gitu. Itu gimana ya, bro? Sebenarnya kalau lo lihat funnelnya tuh begini, kita ngomongin funnelnya dulu ya sebelum bicara kontennya. Nah, funnel ini yang paling pas tadi gue udah bilang TikTok. Nah, berikutnya yang lo harus bagus itu adalah Instagram. Jadi Instagram itu kayak mini website sekarang, bro. Kalau orang lihat sesuatu yang viral di TikTok, dia akan ceknya di Instagram. Alamatnya di mana, menunya apa aja, nggak bisa di TikTok ya? Berapa? Di TikTok nggak bisa, ya karena dia cuman video kan untuk nampilin itu. Lo bisa pasang link. Tapi linknya ya tadi ke Instagram tadi. Di Instagram makanya lo butuh gambar tuh yang cakep gitu ya. Alamatnya harus jelas. Ada bit apa namanya link, bio link itu. Yang dimana lo bisa dikontak sales lo, alamat lo ada mapnya, kemudian ada websitenya juga, ada daftar menu. Nah itu lo harus lengkapin tuh, karena Instagram itu mini websitenya itu. Gitu. Ini menarik nih. Itu call to action itu larinya di situ nanti tuh. Jadi akan ngontak dari situ tuh. Bukan ngontak dari TikTok, malah justru konversinya kecil ya. TikTok itu justru reach-nya yang luas. Jadi reach-nya luas tuh kenapa? Kalau kita udah lihat TikTok nih, wah gila nih, gue harus datang nih ke tempat ini hidden gem nih ya. Misalnya, yang lo lakukan apa? Simple. Lo mungkin ambil tombol share, lo kirim tuh ke temen lo, ke komunitas lo, ke cewek lo misalnya gitu ya. Nanti kita datang yuk ke sini. Nah, tapi kayak di save dulu, antara itu di share atau di save. Karena lo nggak mungkin datang saat itu. Ya, tapi lo pengen datang gara-gara lo lihat video pendek di situ. Nah, setelah itu baru deh orang akan memutuskan untuk datang. Next week kita datang nih. Yang kemarin gue udah save nih mana? Nah, dia datang. Nah, begitu dia buka tuh, ya. Oh, ini nih coffee shopnya ini nih. Nah, dia akan cari map tuh pasti. Di mana nih ya tempatnya? Nah, disitulah Instagram penting. Jadi jangan sampai Instagram lo kagak ada map, nggak ada nomor telepon, nggak ada jam buka. Ini sering terjadi. Nggak ada menu. Kalau sekarang tuh kadang-kadang gue juga agak pusing. Ini tempat halal kagak ya? Nah ini juga nih penting sebenarnya ditaruh bahwa ini misalnya halal gitu ya. Jangan sampai gue sering banget kejadian datang ya kagak halal ternyata gitu ya. Karena dia nggak campaign itu. Ya, nah jadi ini penting informasi, dan informasi ini 5W1H kalau di Instagram itu. Ya apa yang lo jual, di mana lo jual, berapa harganya lo jual dan lain-lain. Nah ini harus dipenuhi nih unsur 5W1H ini di Instagram. Di TikTok yang penting nyebar. Reach. Wow atau hooknya itu harus jelas tuh. Nah itu kunci berikutnya bro. Kita harus paham namanya ilmu hook atau ilmu wow factor. Di 3 detik pertama biasanya itu ya? Yes, betul. Jadi ketika lo harus ciptakan sesuatu yang interesting pointnya tuh cepet banget dapat. Contohnya apa sih kalau F&B biasanya? Banyak loh. Langsung shoot ke makanannya kah? Atau ke store atau outletnya? Atau memang si influencernya? Atau kemana nih? Atau suasananya? Kalau bicara wow factor, lo bisa ambil dalam berbagai angle. Satu, lo bisa shoot langsung produknya. Nah produknya siapkanlah sesuatu produk yang memang bikin wow. Iya betul. Jadi jangan lo jualan nasi goreng, nasi goreng. Iya terus apa? Nah tapi kalau lo guys di tempat ini ada jualan nasi goreng Wagyu E-Vibe lo yang harganya 300.000. Wow. Gitu. Keren. Nah ini kan jadi obrolan. Anyway lo mungkin jualan nasi goreng yang harga 20-30 ribu, tapi memang ada menu itu khusus untuk faktor wow-nya.
Oke, terlepas nantinya misalkan dia mau datang taunya closingnya pakai yang menu yang 20.000 nggak masalah ya. Berapa banyak sih yang akan beli nasi goreng 300.000? Tapi setidaknya nanti orang konsumen tahu. Atau dulu di Jogja tuh ya, ada yang bahas, oh ini balungan dinosaurus. Waduh, tempat sop ayam balungannya kayak dinosaurus, bener gede banget gitu ya. Bisa begitu. Jadi kita, wah gila gue harus datang nih. Dan faktor wow ini dikombin sama dia. Udahnya itu ekstrim, khusus balungan itu nanti harganya misalnya spesial. Nah, jadi call to actionnya dibuat itu dari sisi produk. Bisa juga lo buat dari sisi campaignnya. Contohnya? Ya, contoh misalnya, ini sebut brand boleh nggak? Boleh. Contoh selain yang ada di sini aja. Contohnya kayak Bittersweet by Najla. Oh ya, dessert box. Dessert box. Di dalamnya ada emas. Wah gila kan itu. Bini gue sempet ngomong ke gue tuh, biasa cewek-cewek tuh, ini dalamnya ada emasnya nih gitu. Nah jadi faktor wow itu bisa dibentuk dengan berbagai, bahkan nama ya, nama brand aja itu jadi faktor yang wow ya. Gue sebut nama brand yang baru nih di Jogja ya. Apa namanya, bakso tetelan janda ngamuk. Wah itu waduh di TikTok main viral banget gitu. Itu biasanya ditinggal sama suaminya tuh. Jandanya jadi janda terus ngamuk dia itu faktor wow. Ya. Nah, zaman sekarang ini konsumen itu over information, bro. Ya, jadi memang lo harus punya hook faktor atau wow faktor tadi, khususnya lo baru mulai atau lo UMKM. Otherwise lo harus bakar duit lo banyak hanya untuk bangun awareness. Oke, ini menarik nih, kita ngomongin bakar duit sekaligus kita minum dulu dah, minum haus dulu nih. Waduh, ini Kang Gufron ya. Haus nih. Haus, mantap. Insyaallah, bismillah. Seger banget nih, gue yang tertarik nih. Itu lo apa? Tertarik ya? Ini roti ganjelnya juga oke loh, lagi naik nih. Oh iya. Lo mau cicipin dulu boleh? Banyak nih dia nih. Nih tuh. Ntar aja nih, nanti kenyang gue di sini. Ntar kita makan bareng-bareng ya. Gini, kita ngomongin mengenai tadi kan lo sempat nyinggung bakar duit. Ya. Kita bahas dulu deh sekalian lo tipis-tipis ketika lo ngebangun bisnis F&B. Ya. Sebakar duit apa? Kalau UMKM yang nggak punya duit, bakarnya di mana, Mas Rex yang terhormat? Yes, betul. Kita nggak punya duit nih. Terus gimana? Apakah harus ngebakar? Terus mulainya dari mana? Terus apa yang harus dipersiapkan? Plus lo ceritain. Mungkin teman-teman di sini pengen ngegali lah. Ini kan sosok inspiratif banget nih. Zaman-zaman lo bangun F&B kan berdarah-darah ya. Masa lo pakai duit sendiri? Jangan-jangan pakai angel investor. Sebenarnya uniknya sekarang kalau kita udah belajar nih ya, kita di kelas kita banyak ajarin nih ke teman-teman. UMKM itu udah banyak solusinya bro sekarang. Apa aja? Literally dia nggak perlu bakar duit karena memang nggak ada duit yang mau dibakar. Ya kan gitu. Bagus narasinya. Bukan kayak semacam startup tech atau mungkin marketplace. Kalau lu di kuliner mau bikin bisnis kuliner itu sulit lah, jualan apa namanya, jualan pitch deck gitu ya. Kecuali di ikutan lomba. Gitu. Nah jadi zaman sekarang itu lo mau ngebangun brand, ya lo bisa tadi berkolaborasi. Lo bisa siapkan faktornya, lo bisa siapkan story yang menarik untuk kemudian brand lo ini bisa, atau lo bisa juga bangun channel sales yang hemat dulu sebelum lo bangun outlet. Ya, contoh misalnya lo bisa pakai WA bisnis free. Ya, untuk berjualan di sekitar lo dulu, yang lo kenal-kenal di Facebook, komunitas dan lain-lain seperti itu. Lo nggak perlu keluar inventory dulu, lo bisa pakai PO dulu. Ya, pre-order. Nah jadi nggak ada alasan sih sebetulnya. Wah nggak ada duit nggak bisa mulai bisnis kuliner. Ya artinya bisnis kuliner itu bisa dimulai bahkan dari hal-hal terkecil, hal-hal yang kita miliki saat ini aja. Teman-teman kita, keluarga kita, ya lingkungan kita, dan juga komunitas yang kita miliki. Dan ini banyak yang membangun bisnis kuliner model begini. Dan ini bagus. Kenapa? Untuk memvalidasi terlebih dahulu produknya kita. Kalau misalnya dari 100 temen gue nih makan nasi goreng buatan gue nih, misalnya kita bikin nasi goreng daging apalah katakanlah. Dari 100, seminggu 50 beli lagi. Wah bro, nagih produk nasi goreng lu bro, enak banget bro, harga juga oke. Nah di situ lo punya validasi jadi produk lo. Gitu. Artinya kalau lo mau kembangin,
lo bisa kembangin dengan channel sales lain yang juga lebih luas. Contoh, pakailah delivery online dulu. Kan lo bisa ghost kitchen di garasi rumah lo atau dapur rumah lo. Nah, oke. Nih menarik. Kita coba layani audiens kita yang awam. Oke. WA bisnis monetize-nya gimana nih, Bro? Sebenarnya kan WA bisnis itu, kalau gue nih ya di Bandung, gue ada langganan salmon tuh ya. Oke. Gitu. Itu gue belinya lewat WA bisnis terus, langganan gue salmon itu. Oke. Nah, dia cara monetize-nya si WA bisnis ini dijadikan apa? Apakah memang sebagai customer service aja yang memang si link WA-nya itu ditaruh di bio kita? Yes. Atau gimana nih? Jadi gini, kalau gue contoh gue mau jualan nasi goreng, atau gini deh, gue ambil contoh agak ekstrim. Gue mau jualan angsa goreng. Oke. Jarang ya. Jarang banget tuh. Angsa goreng potensi tuh. ide nih. Masalahnya cari suplainya di mana? Iya, berat juga ya. Itu dia tuh. Oke, terus. Nah, jadi gue mau jualan angsa goreng. Ya, gue kan udah foto-foto produk dan lain-lain. Nah, gue punya HP di mana nomor WA itu gue jadiin WA bisnis. Iya. Nah, kemudian gue kan bisa pakai aplikasi-aplikasi desain sederhana. Ya, gue foto, kasih nomor telepon dan lain-lain. Kemudian gue WA blast dulu ke teman-teman database gue. Nah, guys, gue hari ini mulai jualan angsa goreng. Wah, ini pertama nih, belum ada di Indonesia yang jualan angsa goreng. Oke. Katakanlah. Nah, teman-teman lu kan mungkin ada aja yang penasaran. Nah, ingat tadi hook faktornya itu, wow faktornya. Oke. Wow faktornya angsa goreng. Jarang yang jualan angsa goreng. Oke. Nah, atau kalau lu mau jualan nasi goreng, carilah nasi goreng yang ada wow faktornya. Walaupun nanti andalan lo itu mungkin nasi goreng ayam, kambing dan lain-lain, which is okay, nggak ada masalah. Tapi untuk mendorong teman-teman lo beli atau sekitar lo, mungkin lo munculin lah, gue punya nasi goreng jengkol, onta gitu ya. Macam-macam lah. Gue juga punya steak onta gitu. Nah, ini yang mendrive orang untuk datang pertama kali. Ya. Kalau nggak ada, wow faktor yang dimaksud kalau memang menunya nggak dapet, cara nyarinya gimana? Nggak mungkin, bro. Oh, selalu ada ya? Selalu akan ada. Wow faktor itu bukan sesuatu yang sulit. Lo jualan nasi goreng, sesimpel lo jualan nasi goreng jengkol pun bisa jadi wow faktor. Betul. Ya, cari aja sesuatu yang orang itu akan membicarakan itu. Ya. Dan ini ada kaitannya sama positioning juga. Nanti misalnya lu sebagai gue ahlinya nasi goreng, kan varian nasi goreng positioningnya. Nah, tapi lo butuh masuk. Dan gini, teman-teman UMKM ya, kadang-kadang nggak usah dipusingin dulu, bro, positioning dan lain-lain, terlalu jauh kejauhan deh pemahamannya. Ya, yang penting jualan dulu. Nah, untuk jualan butuh faktor. Nah, nanti di situ bertahap baru dibangun brand positioningnya mau ke arah mana. Oh, itu telatnya itu kayak gitu? Sebenarnya enggak Karena satu, kita butuh validasi dan butuh jualan dulu. Ya. Kan kalau diajarkan positioning sejak awal, gue khawatir nanti nggak jadi bisnis. Susah ya ternyata bisnis itu ya. Harus membangun positioning yang diletakkan di benak konsumen gitu. Wah, berat banget ya. Mungkin dianya nggak mau scale up kali secara. At the end, kalau orang udah jualan, ya, dia bisa pegang duit sales, disitulah dia akan tumbuh keinginannya untuk belajar lebih keras. Oh, keren. Ya. Tapi bukan berarti lo bisnis mulai aja. Ya. Kayak tadi kita bicara wow factor, kan wow factor harus belajar. Ya, minimal apa sih wow factor itu? Oh, ada 7 atau 8 hal bagaimana membangun wow factor. Nah, itu kan butuh belajar. Nah, tapi apa yang dipelajari terlebih dahulu, nah ini yang penting tahapan-tahapannya. Belum lo ajarin UMKM baru mau mulai supply chain management. Waduh. Kagak jadi bisnis dia ini. Oh, gitu. Ya, tapi itu terlepas dari memang penting ya. Penting. Sangat penting sekali. Tapi kan namanya murid SD, bro. Yang diajarin kan tambah, kali, dan bagi dulu sebelum aljabar. Yes. Iya kan? Ya. Itu maksud gue gitu. Bukan tidak penting, tapi sesuai nanti kelasnya dia akan mulai harus belajar. Oke. Lo gak perlu belajar tentang scale up, men. Kalau baru jualan omset lo baru 50.000, 100.000 sehari. Oke. Apa yang harus dilakukan?
ketika kita mau memulai tanpa harus mikirin yang harus detail-detail dulu. Satu, bisnis apa sih yang lagi ngetren banget? Coba kasih solusi dong kepada teman-teman, terkhusus untuk kuliner. Oke. Kalau gue bukan tipikal, jadi ada dua nih ya cara kita memulai bisnis kuliner. Nah, ini ditunggu-tunggu nih. Satu, lo lihat pasarnya gede. Oke. Kategori produk pasarnya gede. Contoh misalnya lo mau masuk ke bisnis sate, gede tuh. Banyak yang makan sate. Lo mau jualan nasi warteg, siapa yang nggak makan nasi warteg? Nasi padang, nasi rames gitu ya. Oke. Nah, atau lo cari manfaatkan sesuatu yang memang lagi hype. Oke. Nah, contoh misalnya nih ya, ada steak yang lagi rame banget tuh di belakang Grand Indonesia. Oh iya itu. Yang aduh, apa sih? Boneless steak tuh ya. Iya, boneless steak yang ditempel-tempel kasih bumbu. Dia di TikTok dia ngerekam tuh. Yang udah mau minta franchise-nya udah ratusan. Iya. Itu proven banget tuh. Proven tuh. Nah, lu bisa juga memulai dengan memanfaatkan sesuatu yang lagi viral. Oke. Tinggal perhatikan, ini produk sustain atau produk yang memang tidak sustain. Artinya produk ini akan booming, tapi dia hanya waktunya 3 bulan sampai 6 bulan selesai. Nah, ini yang tadi gue pikirin nih. Kalau untuk booming nih, maksudnya gue khawatir mereka kayak jadinya cuma momentum naik cepat, turunnya cepat. Apa kabar dengan es kepal Milo? Berapa banyak orang-orang langsung pada buka, terus tiba-tiba tumbang. Gimana tuh? Sebenarnya orang tuh suka ngebandinginnya yang memang sudah hilang aja. Oke. Nah, kadang-kadang kita bisa nanya balik, apa kabar dengan es kopi susu? Wah. Keren bantahannya keren. Ya kan? Kalah gua guys. Sampai hari ini juga mungkin sales paling tinggi di dunia kopi itu ya salah satunya es kopi susu sekarang. Dan rata-rata coffee shop tuh selalu template ada es kopi susunya. Iya. Awalnya siapa dia ya? Si Tio ya? Mungkin Tuku dulu ya. Iya, Tio Tuku kan? Gua sih taunya dari pas Pak Jokowi ke sono ya. Oh iya. Taunya di situ. Nah, terus apa lagi? Paling itu doang, Rex. Banyak loh. Kroffel sekarang jadi template lah udah di banyak tempat. Dessert gitu box. Ya. Dessert box sudah banyak sekarang. Jadi sebetulnya kita itu bisa ngelihat sesuatu yang viral itu ini untuk increase awareness dan TC dalam jangka pendek, atau ini bisa menjadi sebuah bisnis dalam jangka panjang. Jadi lo memanfaatkan momentum viral itu juga nggak salah lo. Oke. Ya, apalagi kalau bisnis lo udah jalan. Oke. Karena gini, bisnis itu salah satu strategi paling penting ya adalah new product launching. Nah, jadi new product launching itu tidak mesti produknya bertahan dalam jangka lama. Bisa lo skenario memang hanya untuk 3-6 bulan untuk meningkatkan awareness lo kembali. Ya, setelah itu ya lo lihat deh McD misalnya. Ada dulu zaman dulu ada Padang, ada apa dan lain-lain. Emang masih ada produknya sekarang. Pertanyaannya apa? Apakah McD nggak jago mikir-mikir banyak produk yang hilang? Salah. Itu strategi. Ya, untuk mendulang traffic, membuat konsumen lamanya mikir lagi. Udah lama juga ya kagak kesono ya. Sono lagi nih kebetulan ada menu baru. Yang dibeli sih menu baru cuma satu, sisanya menu yang dulu-dulu lagi. New product launching. KFC ada saus coklat dulu. Iya, tahu gue. Rame kan? Rame. Dia achieve apa yang dia pengen capai. Dapat awareness, orang ngobrolin, media exposure. Setelah 6 bulan nggak ada, nggak apa-apa. Nanti ada strategi baru lagi. Ini bukan backfire, artinya ketika naik cepret kan cost keluar banyak, Rex. Keluar banyak kan, jebret untuk ningkatin buat ini kan. Media, buzzer, KOL, influencer. KFC saus coklat naik. Tapi misalkan ternyata nggak terkonversi dengan baik, nggak pada beli, bukannya boncos. Nah, makanya kadang-kadang NPL kita ngomong ya, new product launching, itu selalu ada faktornya. Di zaman sekarang, zaman dimana konten itu sebuah keharusan, apalagi buat konten kreator. Nah, jadi kalau gue luncurin sesuatu yang
ekstrim, ada wow faktornya. Gua nggak usah undang mereka datang sendiri bro, bikin liputan gratis. Karena mereka juga FOMO. Iyalah. Iya, gila si kuliner itu bikin liputan, gua enggak. Oh, jadi yang FOMO itu nggak cuma sekedar Nggak konsumennya doang. Ya. Ternyata key opinion leader atau influencer juga FOMO buat kontennya. Udah pasti. Kalau enggak terus dia dulang traffic dan reach-nya dari mana? Oke. Keren. Gue suka tipsnya Bro Rex ini guys. Gue pikir juga kalau bangun bisnis kuliner harus siapin budget marketing 10% sampai 20% untuk lo keluarin buat bayar endorse, buat bayar. Ternyata nggak begitu juga mainnya. Makanya wow kuncinya faktor adalah lo harus punya tim konten yang kuat. Nah kan harus digaji. Lah kalau baru mau memulai gajinya dari mana? Nggak literally lo harus bayar orang mahal untuk tim konten. Vendor. Ya, maksud gua tadi tim konten yang maksudnya punya kreativitas. Ya, bahkan lo magang mahasiswa pun bisa jadi tim konten lo. Jadi pengen cari nih. Ya. Magang mahasiswa. Kalau market lo kebetulan Gen Z juga, ya, cocok malah mereka. Ya. Oke. Nah, mahasiswa yang magang ini tapi lokasi jabatan yang cakep bro. Ya buat di CV dia nanti kalau dia lulus. Oh gitu triknya. Misalnya lo kasihlah nama konten strategik. Kan dia magang juga jadi keren men. Iya. Pas lulus, gue udah pernah magang nih di house jadi konten strategik. Ya otomatis bukan UMK lagi tuh dia kalau lulus. Oke. Langsung punya pengalaman, mungkin gajinya udah double. Simbiosis mutualisme. Yes, betul. Kita pakai jasanya atau skillnya dia, ya kan, dan dia pun juga dapat title yang bagus. Tapi gue kasih catatan, lu sebagai business owner harus paham ilmu. Artinya ketika lu ambil anak magang konten, ya business ownernya harus paham dong, apa sih wow factor itu, apa poin-poinnya, insight-nya gimana, itu yang lu ajarin. Nah, lu coba lihat nih akunnya si ini. Nah, gue pengen bangun kayak gini. Ya coba kreativitasnya dimasukin dan lain-lain. Nah ini anak kalau bagus sih udah bisa ngembangin pasti. Tapi kalau kita nggak kasih coach atau drive something, pokoknya lu bikin aja yang viral ya. Gimana? Gimana cara viral? Iya makanya kalau bisnis owner nggak punya skill itu, belajar di Foodies. Iya kan. Paling banyak rata-rata, lu kan bisa ngeliat ya di Foodies ya. Ini kan banyak pelaku-pelaku UMKM yang memang dia mau belajar bisnis kuliner. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan lah. Ya. Indikasi yaitu yang paling banyak apa yang paling daftar? Kalau sekarang ya, yang paling banyak itu kelas memulai bisnis kuliner. Oke. Karena mungkin juga kita kan mulai serius banget ngebangun pas masa-masanya COVID ya. Nah, di mana orang mungkin melihat bisnis kuliner ini salah satu bisnis yang ya bisa dimasukin lah oleh siapa aja. Oke, produknya apa? Gitu. Kalau produk apa biasanya? Kalau kita biasanya ngajarin produk-produk yang memang skill dimakan setiap hari gampang. Ya jadi ya sesimpel ya bikin nasi goreng, kita bikin kelas nasi padang. Oh, sampai sedetail itu produknya? Sampai sedetail itu, bikin kelas mie pernah. Jadi kita bikinin ini produknya loh, ini cara jualannya, bangun bisnisnya. Nah, bisa seperti itu kita berapa kali kita bikin minuman dan lain-lain gitu. Nah, jadi kita jarang sekali ngajarin produk-produk yang terlalu spesifik untuk teman-teman yang baru memulai bisnis. Bukannya justru lebih bagus untuk nanti nempel ke positioning ya? Sebenarnya enggak juga. Positioning itu tidak terkait langsung dengan produk begitu aja. Tapi ya, lo bisa jualan nasi goreng. Dulu gue mulai jualan nasi goreng bro, di jalan di Pati Ukur. Oh iya, oke. Dan itu di saat itu di jalan itu ada 20 penjual nasi goreng. Wah ini menarik nih. Gimana cara bersaing sama mereka? Ilmu. Aduh. Ilmu apa kan pertanyaannya? Ya waktu itu kita pakai ilmu marketing. Apa itu? Ya, contoh misalnya lo paham ilmu marketing. Dalam marketing itu ada 7P. Ya, oke. Product, price, place, promotion, people, physical evidence, dan proses. Oke. Ya, oke. Lo bicara soal produk. P pertama. Di dalam produk itu banyak atribut yang bisa lo ulik-ulik. Nah, ini nih biasanya nih yang kenapa ilmu itu penting.
Oke. Ya, jadi kalau lu udah belajar manajemen nggak hafal beginian, nah sayang emang. Misalnya ya, Iya benar. di dalam produk katakanlah. Kalau kita ngebahas sebuah produk, gue mau jualan nasi goreng nih. Oke, kita bahas dulu soal produk nih. Belum ngomongin wow faktor lain-lain lah ya. Gitu. Di dalam produk itu ada yang dinamakan dengan varian produk. Oke. Nah, kita kan bisa discuss. Kira-kira kita jualan nasi goreng variannya apa aja ya? Oke. Nah, disitulah kan nanti kita bahas. Wah, kalau kita butuh survei tuh. Makanya bisnis itu juga butuh tuh namanya riset. Yeah. Tapi riset juga nggak ribet-ribet amat. Datengin aja seluruh tukang nasi goreng di situ. Data dia jual apa dan lain-lain. Dari waktu kita mendata, kita ngelihat nih. Semua tukang nasi gorengnya pasti single, itu aja. Toppingnya beda-beda. Ya, oke. Bisa topping seafood dan lain-lain. Tapi rasanya nasi gorengnya itu aja. Iya sih. Nah, kita mikir, gimana kalau kita buat nasi goreng yang rasanya beda-beda. Pakai rempah. Oh. Nah, jadi akhirnya kita munculin tuh. Ada nasi goreng keluak, ada nasi goreng kunyit, ada nasi goreng kencur. Serius? Yang rasa-rasanya begitu tuh. Oke. Ya, nah itu ilmu tentang varian produk, bro. Oke. Ya, kemudian di dalam produk ada juga unsur nama produknya. Namanya apa ya? Gitu. Masa nasi goreng kencur? Itu salah tuh. Ya bukan salah, namanya sih betul nasi goreng kencur, tapi nggak ada unsur wow-nya. Harus digandeng dengan wow faktor tadi. Iya, akhirnya apa nih? Nama brand kita kan nasi goreng mafia misalnya. Iya. Mafia itu kepanjangan makanan favorit Indonesia. Oh iya, nasi goreng mafia punya lo juga kan? Iya, masih di Patio Ukur Bandung. Gue baru notice dari tadi. Gue lagi mikir lo ngobrol itu nasi goreng bener goreng apa ya? Nasi goreng apa dia, Gitu. dia punya. Oh iya bener. Oke. Jadi dari situ kita mikir nih, apa namanya, pakai nama-nama penjahat aja ya. Gitu. Nah, akhirnya kita kasih nama tuh gangster, preman, yakuza gitu. Wow. Nah, itu unsur wow-nya. Oke. Untuk teman-teman UMKM. Yang akhirnya karena unsur itu orang tuh banyak membicarakan begitu aja. Banyak konten kreator yang bikin karena ya lu udah punya unsur wow tadi. Iya. Ya, tanpa gua harus spending bayar duit. Yang which is itu kita nggak punya banyak duit untuk melakukan itu. Nah, itu solusi UMKM salah satunya tuh. Wow, oke. Dan kuncinya UMKM, teman-teman UMKM bisa melakukan ini adalah ilmu. Ilmu sih, bener sih. Ya. Bener. Dan lo juga clear juga sih. Maksudnya balik lagi ke masalah positioning ya. Nggak cuma restoran mafia, tapi nasi goreng mafia. Ya. Itu gue demen banget. Fokusnya ke situ ya. Ini. Dan akhirnya kita memposisikan nasi goreng rempah. Oh itu ke situ ya. Nah, jadi nasi goreng rempah pertama di Indonesia. Nggak boleh tuh klaim kayak begitu. Oke. Gua kasih cimimiu tulisan. Correct me if I'm wrong. Kayak ada resto bebek di Jakarta. Gitu. Restoran bebek paling enak. Kate yang udah pernah makan. Oh klaimnya halus ya. Ya. Nah gitu. Mengenai P yang kedua. Tadi kan produk nih. Ya. P yang kedua tuh apa tadi? P kedua ada price. Cara nentuin harga gimana sih buat? Cara nentuin harga